Naomi pulang ke rumah melaporkan kondisinya dengan Rian tadi kepada Tracy. Setelah Tracy mendengarnya, ia mengerutkan kening. Tidak mungkin, apa aku yang salah lihat? Aku melihat tampang Rian tidak tampak sedang berbohong. Naomi juga merasa aneh. Namun saat mereka pergi, aku juga merasa ada yang aneh dengan Presi Daniel. Terus awasi, kali ini tidak berhasil. Coba lagi nanti. Tracy memerintahkan dengan tegas. Besok pikirkan cara lagi untuk mengajaknya keluar bertemu. Baik. Naomi menganggukkan kepala berkata dengan menghiburnya. Nona Tracy, jangan terlalu khawatir. Sebenarnya tidak ada sesuatu, malah adalah kabar baik. Mungkin Presi Daniel sungguh baik-baik saja. Semoga begitu. Tracy menghela nafas. Aku takut dia menyembunyikan sesuatu dariku. Sebenarnya, Anda tetap sangat perhatian padanya. Naomi bisa melihatnya berkata dengan tidak tega. Aku bisa melihatnya, Presi Daniel juga sangat peduli padamu. Berhubung demikian, mengapa kalian tidak berbaikan saja? Memang mudah untuk berbaikan, tapi sulit untuk kembali seperti semula. Tracy sedikit menghela nafas. Terlebih lagi, di antara kami masih banyak masalah. Masalah apa? Naomi tidak bisa memahaminya. Sekarang Tuan Besar sudah tidak ada. Sudah tidak ada orang yang menentang kalian bersama. Segala sesuatu yang sudah berlalu tidak mungkin dianggap tidak pernah terjadi. Tracy tersenyum pahit. Walaupun dendam di antara kami sudah selesai, tapi luka dan penyesalan yang disebabkan oleh hal-hal itu, siapapun tidak bisa menghapusnya. Apalagi dendam antara keluarga Moore dan keluarga Wellens. Bukan aku bilang berakhir, lantas bisa berakhir. Sekarang keberadaan kakak tidak diketahui. Jika aku kembali ke keluarga Wellens, bagaimana pandangan orang-orang luar? Bagaimana jika kelak kakak kembali? Benar juga, Naomi tidak tahu harus berkata apa. Sudah larut malam, pergilah istirahat. Tracy menepuk-nepuk bahunya. Iya, Naomi menganggukkan kepala. Anda juga tidurlah lebih awal. Tanganmu terluka. Hati-hati jangan terkena air. Jika ada sesuatu panggil saja. Aku mengerti. Setelah Naomi pergi, kamar kembali sunyi. Tracy berbaring di ranjang, tidak bisa tidur dalam waktu yang lama, mengingat kembali hal-hal yang terjadi hari ini, mengingat ekspresi Daniel yang cemas ketika dia terluka, dan perasaan yang tidak jelas antara mereka berdua. Hatinya sedikit bergejolak. Sebenarnya dia bisa merasakan bahwa Daniel masih mencintainya, namun dia tidak memiliki keberanian untuk kembali. Hanya saja dia juga tidak bisa membiarkan Daniel berada dalam masalah. Meskipun tidak bisa bersama, dia juga berharap Daniel bisa menjalani hidupnya dengan baik. Jadi dia harus mencari tahu masalah ini dengan jelas. Di sisi lain, Daniel juga tidak bisa tidur. Dia duduk di malam yang gelap. Kamarnya sunyi bagaikan air yang tidak mengalir. Tidak ada suara sedikit pun, hanya ada sedikit suara nafasnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, sudah larut malam, dia masih tidak bisa tidur. Dia takut jika tertidur tidak bisa bangun lagi. Sejak penyakitnya kambuh sampai sekarang selama lebih dari 3 bulan ini, hari ini merupakan pertama kalinya dia kehilangan penglihatan. Meskipun sebenarnya sudah pulih sekarang, tetapi ia tetap merasa takut dan panik. Dia bisa merasakan waktunya sudah tidak lagi banyak. Dia harus mengatur semua hal dengan baik dalam waktu yang terbatas sebelum dia meninggal. Keluarga, bisnis, anak-anak, dan Tracy, semuanya dia sangat percaya diri bisa memiliki kendali yang baik. Kecuali Tracy membuatnya tidak berdaya. Dia sungguh sedikit pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ketika sedang memikirkannya, terdengar suara ketukan pintu, terdengar suara Rian.
Tuan Daniel, aku sudah kembali. Masuklah. Daniel meresponnya. Rian berjalan masuk dengan hati-hati, meminta maaf terlebih dahulu, kemudian melaporkan dengan teliti percakapan dia dengan Naomi. Terakhir menambahkan, dia memang sedang menguji, tapi aku tidak mengatakan apapun. Jika aku tidak mengingatkanmu, apa kamu sudah mau memberitahunya? Daniel bertanya dengan serius. Rian menundukkan kepala, tidak berani mengeluarkan suara. Dia tahu bahwa pikirannya tidak bisa terlepas dari matanya. Dia juga tidak berani berbohong dan menyembunyikannya. Kamu dengarkan dengan baik. Daniel tidak marah juga tidak menyalahkannya, hanya memberi peringatan dengan serius. Menukar hubungan cinta dengan rasa simpati dan belas kasihan itu tidak akan stabil, juga tidak akan bertahan lama. Aku tidak membutuhkannya. Rian berlutut dengan satu lutut, menundukkan kepala, meminta maaf dengan rasa bersalah. Maaf Tuan Daniel, aku tahu itu salahku. Aku, Daniel, berkecimpungan di dunia bisnis tanpa batas seumur hidup ini, tidak pernah menundukkan kepala. Meskipun sekarang berada di ambang kematian, aku juga tidak pernah takut. Karena datang ke dunia ini, aku hidup dengan sangat bangga. Kamu jangan menghapus kebanggaanku yang terakhir. Mengerti? Saat Daniel mengucapkan kata-kata ini, suaranya sangat lembut, kelihatannya sangat tenang, tapi juga disertai kesedihan tanpa batas. Mengerti? Rian menundukkan kepala, tidak berani mengeluarkan suara, tapi matanya sudah berlinang air mata. Daniel yang sombong sepanjang hidupnya sekarang malah mengungkapkan kerapuhan hatinya di depannya. Daniel benar-benar mempercayainya, juga berharap dia bisa mengerti. Jangan berdasarkan pemikirannya pergi melakukan hal-hal yang tidak perlu. Sudahlah, Daniel menghela nafas dalam-dalam. Pergilah. Maaf, Rian meminta maaf dengan suara serak, pergi dengan perasaan sangat bersalah. Setelah Daniel selesai menghisap sebatang rokok terakhir, dia kembali ke ranjang. Dia sedikit lelah, tulang belakangnya sangat sakit. Dia teringat saat tabib Hansen meninggal, seluruh tubuhnya tidak ada daya. Sekarang dia juga tidak ada tenaga. Tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Daniel mengingatkan dirinya berulang kali di dalam hati. Dia takut jika tertidur tidak bisa bangun lagi. Namun rasa lelah yang kental melanda, akhirnya tetap tertidur. Kemudian dia bermimpi seolah-olah ada tangan iblis yang tak terhitung jumlahnya, menariknya dari bawah, ingin menariknya ke jurang maut. Dia ingin melawan, tetapi seluruh tubuhnya kaku, tidak ada tenaga, sama sekali tidak bisa bergerak. Pada saat ini dia mendengar suara kakeknya berkata padanya, Daniel harus bertahan. Seluruh keluarga Wellens mengandalkanmu. Kamu tidak boleh tumbang. Bertahanlah. Dia bertahan dengan ketekunannya yang kuat, tetapi bertahan dengan sangat susah. Daniel, apa kamu lelah? Istirahatlah sebentar jika lelah. Jangan memaksakan diri. Suara ayahnya terdengar di telinganya, disertai kelembutan dan kasih sayang. Ayah di dalam ingatan Daniel tidak pernah peduli dengan kedudukan dan kekuasaan. Dia hanya berharap dia bahagia dan gembira. Sayangnya ayahnya meninggal lebih awal. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Yang kakek berikan padanya semuanya adalah tekanan dan tanggung jawab yang membuatnya tidak bisa bernafas. Daniel, anakku, datanglah ke tempat ibu. Selanjutnya suara ibunya muncul lagi di samping telinganya, disertai kelembutan dan perhatian yang luar biasa.
Suasana hati Daniel tiba-tiba terasa sedikit santai. Kasih sayang orang tua telah memberinya sedikit penghiburan. Dia sungguh bertahan dengan susah payah. Dia sungguh ingin bersantai. Namun sangat cepat suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinganya. Presiden Daniel, Anda tidak boleh tumbang. Grup Skywheel harus bagaimana? Grup Waylands harus bagaimana? Keluarga Waylands harus bagaimana? Tuan Daniel, kami menyerahkan nyawa kami pada Anda. Anda di sini, kami pun di sini. Suara tak terhitung jumlahnya terdengar di telinganya, juga mengingatkan Daniel bahunya memikul tanggung jawab yang sangat berat. Daniel tidak berani bermalas-malasan, tidak berani bersantai, hanya bisa terus bertahan. Pada saat ini dia melihat wajah anak-anak yang tersenyum polos. Mereka sedang memanggil, "Papi! Papi!" Tambang yang lucu, suara yang enak didengar, sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir menyembuhkan Daniel lagi. Pada saat ini sepasang tangan yang halus menggenggamnya dengan lembut, memanggilnya di samping telinganya. "Daniel, Daniel, jangan takut, masih ada aku. Aku akan menemanimu selamanya." Ini adalah suara Tracy. Lubuk hati Daniel sepertinya penuh kekuatan lagi. Dia menggenggam sepasang tangan itu dengan erat, ingin kembali bangkit, tetapi tiba-tiba sepasang tangan itu ditarik keluar, mendorongnya ke dalam jurang dengan kejam. Daniel tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk, membuka matanya masih syok. Pikirannya kosong, segala sesuatu yang ada di dalam mimpi sudah hilang semua. Hanya saja rasa sakit takut itu masih menjalar di hatinya, membuat jantungnya berdetak kencang dan panik. Dalam waktu yang lama barulah dia kembali sadar, mengangkat tangan untuk menutupi dahinya guna menenangkan dirinya. Dia baru menyadari bahwa ternyata langit sudah terang. Terdengar suara gerimis dan suara mobil di luar. Daniel tanpa sadar melihat jam yang digantung di dinding pukul 7 pagi. Masih pagi. Dia memejamkan mata dan lanjut tidur. Tiba-tiba terpikir sesuatu. Segera membuka mata lagi. Dia sudah bisa melihat. Sekarang penglihatannya sangat jelas, sama sekali tidak ada masalah apapun. Tubuhnya juga sangat penuh energi, juga tidak ada rasa kaku dan tidak ada tenaga seperti tadi malam. Baiklah, ternyata hanya menakut-nakuti diri sendiri. Dia tidak akan mati, setidaknya tidak akan mati untuk sementara waktu. Mungkin masih bisa hidup beberapa waktu lagi. Bagus sekali. Tuhan masih memperlakukannya dengan baik. Daniel menarik nafas dalam-dalam, membalikkan badan untuk bangun. Sekarang tidak boleh membuang waktu. Ketika dalam keadaan sadar, dia harus secepatnya menyelesaikan hal-hal dalam rencananya. "Papi, papi!" Terdengar suara anak-anak dari luar, kemudian pintu kamar dibuka. Carlos dan Carla bergegas masuk. "Kalian pulang." Daniel membukukan badannya, mengelurkan kedua tangan ke arah mereka. Carlos dan Carla menempelkan tubuh ke dalam pelukannya untuk bermanja. Sedangkan Carlos melihatnya dari jauh, mengamati papinya dengan sorotan mata yang rumit. "Anak baik, sudah harus masuk sekolah." Daniel mengusap-usap kepala Carlos dan Carla. "Sudah tertunda selama setengah semester. Mulai hari ini harus belajar dengan baik." "Mengerti, papi." Carlos dan Carla meresponnya dengan patuh. Sedangkan Carlos berdiri di samping, tidak bersuara, sepasang mata yang jernih memancarkan cahaya rumit. "Carlos, ada apa denganmu?" Daniel menatap Carlos sambil tersenyum. "Apa tidak ingin bersekolah?" "Papi sudah lupa. Pengetahuan di sekolah sudah tidak bisa mengikutiku." Carlos berkata dengan suara kecil. "Aku punya guru yang bisa mengajariku seorang diri." "Apa membosankan belajar di rumah setiap hari?" Daniel mengulurkan tangan untuk merangkulnya ke dalam pelukannya. "Jika bosan,
ikut Carlos dan Carla sama-sama pergi ke sekolah saja. Kami sudah berjanji pergi bersama besok, Carlos berkata dengan penuh semangat. Besok ada kegiatan perayaan ulang tahun sekolah. Kami mau membawa Tini, Winnie, dan Piti pergi. Mereka sudah lama ingin pergi. Mami juga sudah setuju. Aku sangat menantikannya. Entah akan seperti apa mereka bertiga pergi ke sekolah. Carla sangat menantikannya. Papi, apa papi setuju? Jika mamimu setuju. Kalau begitu, papi tidak ada pendapat. Daniel mencium pipi kecil Carla. Carlos, apa kamu pergi? Besok aku juga pergi. Carlos menjawabnya, kemudian berkata lagi, Sudahlah Carlos, Carla, kalian sudah harus pergi ke sekolah. Wah, jika tidak berangkat, sudah mau terlambat. Carlos melihat jam tangannya, buru-buru berlari keluar. Kak Hartono, coba siapkan mobil. Aku pergi mengambil tas sekolah. Kak Carlos, tunggu aku. Carla juga buru-buru berlari keluar. Dia kembali lagi mencium pipi Daniel setelah berlari beberapa langkah. Papi, sampai jumpa. Kak Carlos, sampai jumpa. Sampai jumpa, Carla. Carlos melambaikan tangan kepada Carla. Apa kalian sudah sarapan? Daniel bertanya di belakang. Sudah makan di rumah Mami. Kedua anak itu menggendong tas sekolah berlari dengan tergesa-gesa. Daniel melihat mereka pergi, kemudian membungkukkan badan lagi, mengusap-usap kepala Carlos dengan lembut. Carlos, kamu sepertinya tidak gembira. Papi, apa papi sakit? Begitu Carlos buka mulut, air matanya mengalir keluar. Tadi malam, apa matamu tidak bisa melihat? Papi tidak melihat tulisan di buku, jadi papi mengarang cerita sendiri. Apa ada masalah dengan kesehatanmu? Papi, cepat beritahu aku. Daniel menatap Carlos dengan heran, hatinya tiba-tiba menjadi sangat sedih. Anak ini baru berumur 6 tahun, tapi malah menanggung beban lebih banyak dari siapapun. Bahkan masalah yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa, dia langsung bisa melihatnya. Dia bahkan masih menahan diri dan bekerja sama dengannya, menutupi dan melindunginya, tidak ingin membuat orang-orang mengetahui kelemahan papinya. Kemudian terus menunggu sampai sekarang semua orang sudah pergi, sudah benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Barulah menanyakan pertanyaan di dalam hatinya, anak yang kasihan, sebenarnya berapa banyak beban yang dia tanggung di dalam hatinya? Anak bodoh. Daniel sangat tidak tega, tapi berpura-pura santai mengusap-usap kepala Carlos, berkata sambil tersenyum, Lihatlah, bukankah papi baik-baik saja? Papi bisa melihat wajahmu yang tampan, juga bisa melihat kamu mengenakan kemeja berwarna biru muda dan rompi rajutan berwarna biru tua, tampan sekali. Bagaimana mungkin mata papi bermasalah? Apa benar tidak ada masalah? Carlos mengulurkan tangannya melambai-lambai di depan matanya. Papi sungguh baik-baik saja. Daniel menggenggam tangannya yang kecil, merangkulnya ke dalam pelukannya, menahan kesedihan di hatinya, membujuknya dengan lembut. Carlos, kamu baru berumur 6 tahun. Kamu seharusnya seperti Carlos, Carla, dan ketiga anak kecil itu, gembira, hidup dengan tanpa kekhawatiran. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Ada beberapa hal, biar orang dewasa yang memikirkannya saja. Aku tahu, begini tidak baik, Carlos berkata dengan tercekat. Tapi, aku tidak bisa mengendalikan otakku. Terkadang aku juga merasa terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Aku sepertinya mengerti apapun, tapi juga sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Daniel
Daniel memeluknya dengan erat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu perasaannya? Saat kecil dia juga sering ada perasaan seperti ini. Jelas-jelas hanya seorang anak kecil, tapi bisa melihat semua hal antara orang dewasa, ingin melindungi orang-orang yang dia cintai, tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik tidak mengerti apapun, tumbuh besar dengan bodoh. Sayangnya dia juga tidak bisa mengendalikan otaknya sendiri. Psikologis yang bertentangan semacam ini barulah yang paling menderita. Carlos, tidak peduli apapun yang terjadi, Papi akan selalu melindungimu. Daniel menepuk-nepuk bahu Carlos ringan-ringan, berkata dengan lembut, "Ada Papi. Kamu tidak perlu takut apapun, tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Kamu hanya cukup tumbuh besar dengan gembira saja, mengerti?" Carlos juga ingin berkata bahwa dia mengerti, tetapi sebenarnya dia tidak bisa melakukannya. "Sudahlah, anak baik," Daniel membujuknya. "Papi harus beres-beres. Nanti kakek Sanjaya mau kemari. Kamu pergi ke taman dan bermain sebentar." "Papi mau kembali ke ruang kerja. Ada beberapa hal yang harus ditangani." Carlos menatap Daniel dengan dalam. "Jika Papi ada sesuatu, bisakah beritahu aku? Mungkin aku bisa membantumu." "Kamu sudah banyak membantu. Kamu sudah lupa. Ada beberapa produk teknologi baru grup Skywheel. Ada jasamu di dalamnya." Daniel mengusap-ngusap kepalanya. "Maksudku adalah..." Carlos masih ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Kemudian terdengar suara Rian. "Tuan Daniel, Paman Sanjaya sudah datang. Persilahkan dia ke ruang makan. Aku segera turun sarapan bersamanya." Daniel meresponnya. "Baik." Rian turun ke lantai bawah untuk menyapanya. "Kalau begitu, aku kembali ke kamar dulu." Carlos memeluk Daniel, berbalik badan dan pergi. Daniel menatap punggungnya yang kecil, hatinya sangat tidak tega. Namun di saat yang bersamaan juga merasa sedikit terhibur. Tidak peduli bagaimanapun, akhirnya dia memiliki penerusnya. Walaupun suatu hari nanti dia sungguh pergi, dia percaya Carlos juga bisa mengurus grup Valence dengan baik di masa depan. Hanya saja sebelum Carlos tumbuh dewasa, harus ada orang yang bisa memimpin secara keseluruhan. Memikirkan ini, suasana hati Daniel menjadi serius lagi. Sekarang dia harus membuat dua persiapan. Jika pada akhirnya Tracy tidak kembali ke keluarga Valence, dia juga harus membuat grup Valence bisa terus bertahan. Setidaknya masih harus bertahan selama 12 tahun. Tunggu Carlos berusia genap 18 tahun. Waktu ini tidak singkat, dia harus mengaturnya lebih awal. Daniel segera pergi membersihkan diri, ganti pakaian, turun ke lantai bawah dan bertemu dengan Sanjaya. Di dalam kamar yang lain, Carlos sedang mengoperasikan komputer, mencari keberadaan pamannya, Lawrence Summer. Dia secara tidak sengaja mengetahui dari Hartono, papinya sedang mencari seorang tabib yang bernama Tabib Dewa. Orang itu adalah sahabat pamannya, jadi dia harus menemukan pamannya dulu.